Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang moralitas Buddhis, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi sila, di mana di pertemuan ini kita akan membahas klasifikasi sila berdasarkan bentuknya, sila berdasarkan jumlahnya, sila berdasarkan pelaksananya, kemudian sila berdasarkan jenisnya, dan klasifikasi sila berdasarkan tujuannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi sila berdasarkan bentuknya. Sila berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi dua bagian atau menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu warita sila dan yang kedua yaitu carita sila. Warita sila yaitu di mana sila ini berupa penolakan terhadap suatu perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik. Jadi sila ini berupa penolakan atau penahan, benteng bagi kita. Nah, contoh dari warita sila atau pelaksanaan dari warita sila di dalam kehidupan ini yaitu kita melaksanakan yang namanya Pancasila Buddhis dan Atta Sila, yaitu 5 sila bagi para perumah tangga dan juga 8 sila bagi para perumah tangga atau para upasaka dan upasika. Yang kedua yang berdasarkan bentuknya yaitu carita sila. Carita sila adalah aspek di mana pelaksanaan sila ini merupakan realisasi dari suatu perbuatan yang baik, ya, atau praktek melakukan kebajikan. Misalnya yaitu Pancadharma. Antara Pancasila dan Pancadharma ini adalah satu bentuk keterkaitan, di mana ketika seseorang itu melaksanakan Pancasila Buddhis, maka dia kemudian akan juga melaksanakan yang namanya Pancadharma. Saat kita berlatih untuk menjauhi kejahatan, maka kita pada saat itu juga ini akan mengembangkan aspek-aspek positif atau aspek-aspek perbuatan yang baik. Dengan kata lain, seseorang yang melaksanakan Pancasila Buddhis, maka dia akan mengembangkan aspek positif dalam bentuk Pancadharma. Buddha pernah bersabda bahwasanya tidak melakukan segala bentuk kejahatan dan meningkatkan kebajikan. Dua hal ini bukanlah satu hal yang bertentangan, tetapi satu hal yang merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi atau menyempurnakan. Oke, demikianlah untuk klasifikasi sila berdasarkan bentuknya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sila berdasarkan pelaksana dan juga berdasarkan jumlahnya. Sila berdasarkan pelaksananya terdiri atas Gahata sila, kemudian ada yang dikatakan sebagai Bhikkhu atau Bhikkhuni sila, dan juga yang ketiga yaitu Anupasampana sila atau Samanera sila. Gahata sila yaitu sila yang dilaksanakan atau dipraktekkan oleh umat perumah tangga, yang terdiri dari Pancasila dan juga Atta sila. Kemudian yang kedua yaitu Bhikkhu atau Bhikkhuni sila. Bhikkhu atau Bhikkhuni sila ini merupakan sila yang dilaksanakan oleh para samana, yaitu para bhikkhu dan para bhikkhuni, di mana sila bagi para bhikkhu ini biasa kita kenal sebagai Winaya dan juga disebut sebagai Patimokkha sila. Yang ketiga yaitu Anupasampana sila atau Samanera sila.
Berdasarkan pelaksananya, ya, sila ini dilaksanakan oleh seorang samanera atau samaneri, yaitu seseorang yang tahap awal atau seseorang yang berlatih meninggalkan keduniawian dengan melaksanakan 10 atau dasa sila sebelum nantinya diupasampada menjadi seorang biku atau bikuni. Kemudian berdasarkan pada jumlahnya, sila terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua yaitu Atasila, yang ketiga yaitu Dasasila, dan yang keempat yaitu Patimokkha Sila. Oke, yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan 5 aturan atau 5 latihan moralitas yang seharusnya tidak hanya dilakukan oleh para umat Buddha, tetapi dilakukan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena sila ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum atau kaidah kehidupan bermasyarakat, sehingga sila ini merupakan sila yang sangat alamiah dan tidak harus umat Buddha yang melaksanakan dari Pancasila Buddhis. Sila ini terdiri dari 5 bagian. Selanjutnya, untuk berdasarkan jumlahnya, sila ini ada yang dikenal sebagai Atasila. Atasila merupakan 8 aturan atau 8 latihan praktek moralitas sebagai tahap lanjut dari praktek Pancasila Buddhis. Nah, tujuan dari pelaksanaan Atasila ini, ini agar para umat Buddha perumah tangga atau yang biasa kita kenal sebagai upasaka dan upasika ini selain menjaga 5 sila juga mampu untuk mengikis atau berlatih mengikis atau mengurangi pemuasan nafsu-nafsu duniawi atau nafsu-nafsu indriyawi. Sila ini dilakukan oleh para upasaka, upasika atau para rumah tangga, sama seperti Pancasila Buddhis. Dan sila ini terdiri dari 8 bagian. Khususnya untuk di Indonesia, biasanya Atasila ini dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Uposatha. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang umat berumah tangga ini bisa juga melakukan praktek Atasila ini setiap hari sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Yang ketiga yaitu Dasasila. Yaitu 10 latihan moralitas, di mana latihan moralitas ini atau Dasasila ini digunakan bagi samanera atau samaneri, yaitu calon biku dan calon bikuni. Terdiri dari 10 latihan moralitas. 10 latihan moralitas ini sebenarnya untuk poin 1 sampai dengan 9 itu tidaklah jauh berbeda dengan Atasila. Yang menjadi penambahannya yaitu cenderung pada sila yang ke-10 tentang bagaimana penggunaan emas, penggunaan harta-harta, dan penggunaan uang atau benda-benda berharga bagi samanera dan samaneri. Oke. Yang keempat yaitu Patimokkha Sila. Patimokkha Sila adalah aturan moralitas bagi para biku dan juga bagi para bikuni. Aturan ini juga biasa dikenal sebagai winaya bagi para biku dan bikuni. Khususnya untuk di masyarakat Buddhis pada umumnya ini mengenal 2 tradisi, yaitu tradisi Theravada dan tradisi Mahayana. Nah, untuk tradisi Theravada, untuk seorang biku ini ada 227 sila, sedangkan untuk bikuni ini ada 311 sila. Nah, untuk di Mahayana
bagi para biku silanya ini berjumlah 250 dan bagi para bikuni silanya berjumlah 348. Kemudian kita masuk pada sila berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sila terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu Pakati sila dan yang kedua yaitu Panyati sila. Pakati sila adalah sila yang berlaku alamiah atau universal. Berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, tanpa harus adanya kesepakatan dari pihak-pihak tertentu atau dari para manusia. Contoh dari Pakati sila yaitu niyama atau hukum alam. Hukum alam atau niyama ini adalah hukum yang berlaku di mana saja, yang mengatur tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia ini. Hukum ini akan selalu bekerja secara alamiah untuk mencari yang namanya keseimbangan di alam semesta ini. Pakati sila atau hukum universal yang kedua yaitu Pancasila Buddhis. Kenapa sih dikatakan Pancasila Buddhis ini sebagai Pakati sila atau sila yang berlaku alamiah? Karena Pancasila Buddhis ini ya bisa dilakukan oleh siapa saja. Disadari atau tidak disadari, ya setiap manusia baik itu yang beragama Buddha ataupun yang tidak beragama Buddha ini pasti mempraktekkan Pancasila Buddhis ini. Karena apa? Pancasila Buddhis ini merupakan kaidah aturan moralitas kehidupan sehari-hari yang kita dapat lihat dari isi dari Pancasila Buddhis sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok sila yang terdapat di dalam Jalan Mulia Berfaktor 8 atau Hasta Arya Magga yang terdiri dari Samawaca yaitu ucapan yang benar. Kemudian sama kamanta yaitu perbuatan yang benar dan sama ajiwa yaitu penghidupan benar. Ketiga hal ini berlaku di mana saja. Ya, yang namanya ucapan benar, perbuatan benar dan penghidupan benar ini pasti berlaku di mana saja. Ya, dan semua orang bahkan semua negara ini pasti menyetujui tentang tiga hal ini yang dilakukan oleh para manusia atau para masyarakat. Kemudian sila yang berdasarkan jenisnya yang kedua yaitu Panyati sila. Ya, Panyati sila yaitu sila yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan. Sila ini berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu dan juga kepada orang-orang tertentu. Contohnya dari Panyati sila yaitu satu, peraturan negara. Peraturan negara di Indonesia dengan di negara-negara lain itu berbeda. Kemudian peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini kan ditetapkan oleh masyarakat yang ada di sekolah tertentu. Dan biasanya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu pasti ada perbedaan peraturan. Kemudian adat istiadat. Ya, adat istiadat jangankan beda negara ya, beda daerah, beda provinsi di Indonesia saja itu ada beberapa adat istiadat yang tidak sama. Nah, itu yang dikatakan sebagai Panyati sila, yaitu sila yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk yang selanjutnya yaitu sila berdasarkan tujuannya. Sila berdasarkan tujuannya ini terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama dikatakan sebagai Hina sila, yang kedua sebagai Majjhima sila, yang ketiga yaitu Panita sila. Hina sila. Hina sila yaitu pelaksanaan sila yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat duniawi. Contohnya yaitu seseorang melaksanakan sila karena dia ingin mendapatkan nama baik. Seorang melaksanakan aturan dengan ketat karena dia ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya, simpati dari seseorang, hadiah dari seseorang. Nah, ini dikatakan sebagai praktek sila yang dikenal dengan Hina sila.
Hina artinya kecil ya. Kemudian yang kedua majima sila, yaitu pelaksanaan sila yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat surgawi. Contohnya, seseorang melaksanakan aturan moralitas atau melaksanakan sila dengan cita-cita agar terlahir di alam yang bahagia atau di alam surga setelah meninggal. Atau seseorang yang melaksanakan sila agar beliau nanti setelah meninggal ini dapat terlahir di keluarga yang bahagia. Walaupun tidak di surga, dia bisa terlahir di keluarga yang bahagia. Ini contoh dari pelaksanaan majima sila atau pelaksanaan sila dengan tujuan yang menengah. Kemudian yang ketiga yaitu panita sila, yaitu sila atau pelaksanaan sila yang bertujuan untuk terbebasnya dari loba, dosa, dan moha. Atau seseorang itu melakukan praktek sila agar terbebas dari kebencian, ketidaktahuan, dan juga keserakahan. Dan orang yang melaksanakan sila ini dia tidak mengharapkan yang namanya imbalan, baik itu imbalan berupa materi maupun imbalan berupa non materi. Dia juga tidak berkeinginan ketika dia melaksanakan sila, dia juga tidak di dalam pikirannya itu tidak berpikir bahwa melaksanakan ini nanti saya akan masuk surga dan terlahir di alam bahagia. Tidak, tujuan dia hanyalah bahwa hidup dia digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian dia bisa membantu orang lain dengan pelaksanaan sila atau moralitas yang dilakukannya, sehingga terkikisnya loba, dosa, dan moha. Contohnya adalah seseorang yang begitu melihat ada makhluk yang menderita, dia langsung menolongnya, dan dia tidak menerima atau mengharapkan pamrih atau balas budi. Nah, itu yang dikenal sebagai panita sila atau sila dengan tujuan yang tinggi. Oke, semuanya demikianlah pembahasan materi tentang klasifikasi sila telah selesai teacher sampaikan, dan semoga apa yang teacher sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Teacher akhiri dengan sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.